Mix by Owi. Ini klakson standar, klakson kecil. Terus yang ke kiri baru klakson yang gede, yang keong. Oke, halo, ketemu lagi di channel saya, Om Wit Bukan Main. Jadi hari ini saya mau bikin video tutorial gimana cara pasang dua jenis klakson di satu motor, tapi tetap menggunakan saklar yang sama. Jadi nanti di motor ini ada dua jenis klakson, yaitu klakson standar kayak gini, ini bawaan ya, klakson kecil. Dan yang satu lagi klakson keong, ini klakson mobil ya, tapi tetap difungsiinnya itu dari satu saklar. Jadi nanti kita tambah saklar pengontrol kayak gini ya. Ini saklar toggle yang onnya ada dua ya. Jadi kalau ke kiri ini on, ke tengah off, terus ke kanan on ya. Jadi saklar ini ada dua on yang nantinya itu masing-masing diarahkan ke klakson standar yang kecil ini, dan satu lagi ke klakson keong. Ikutin terus video saya sampai habis, jangan di skip-skip, jangan dicepetin, dan jangan lupa di subscribe channel ini Om Wit Bukan Main, di like videonya, di komen, dan di share. Semoga bermanfaat buat kita semua. Seperti yang saya bilang di awal tadi, nanti bunyiin klaksonnya tuh tetap pakai saklar standar ya. Cuma nanti bunyinya tuh bisa kita kontrol, mau klakson kecil atau klakson yang gede, yang keong tadi. Nah, kita tinggal tambahin saklar ini aja untuk pengontrolnya. Dan cara itu lebih praktis ya. Jadi kita nggak perlu nambah tombol saklar lagi, kita tinggal pindahin aja sesuai selera mau bunyi klakson yang mana. Jadi buat kalian yang pengen pasang dua klakson di satu motor, cukup tambahin saklar toggle ini. Dan jangan lupa untuk pasang relay ya, biar akinya nggak tekor dan bunyi klaksonnya lebih kencang. Oke, langsung aja kita lihat gimana cara pemasangannya. Jadi alat dan bahan yang dibutuhin itu kabel. Ini kabel otomotif ya, untuk mobil dan motor. Ukurannya 0,8. Kalau nggak ada 0,8, 0,75 juga bisa. Terus di sini ada sekun cowok, sekun cewek, sama sekun ring standar ya. Ini belinya paketan gini banyak. Terus isolasi kabel, saklar toggle yang onnya ada dua. Terus sisanya itu tang, gunting untuk motong dan menjepit sekun saat pemasangan ke kabel. Nah, ini adalah proses pemasangan relay ya. Untuk pemasangannya sih nggak ada yang berbeda, jadi tetap kayak pemasangan klakson pada umumnya, yaitu kaki 30 ini untuk ke aki, ke sumber listrik ya, ke baterai. Kemudian yang 86 itu ke arah saklar ya, positif dari saklar. Yang 85 itu ke body atau grounding. Nah, yang membedakan adalah kaki relay nomor 87 ya. Ini nomor 87 kan output ya, keluarnya. Nah, nanti kaki 87 ini di bagian ujungnya itu kita kasih saklar toggle-nya itu. Jadi sebagai outputnya itu kita kasih saklar toggle.
karena nanti kan mau dicabang untuk klakson besar yang keong dan klakson kecilnya. Jadi untuk pemasangan relaynya nggak ada perubahan. Jadi saya ulang sekali lagi, pemasangan relay itu nggak ada bedanya. Kaki 30 tetap menuju ke baterai atau aki. Terus kaki relay 86 itu ke saklar ya, saklar klakson ke positifnya. Yang 85 itu ke grounding atau body. Nah, nanti yang diubah adalah kaki relay 87. Ini outputnya, nanti kita tambah saklar toggle untuk percabangan yang nanti dikasih dua jenis klakson, klakson kecil dan klakson besar yang keongnya. Jadi ini relay ya, kaki relay 87 nih ke output, ke luar ini ke arah klakson. Nah, nanti di ujung sini kita cabang pakai saklar toggle. Jadi ini kaki relaynya ya, ini dudukan relaynya. Nah, ini kabel 87 nya, ini yang ke output mau diganti kabelnya. Jadi ini sekun yang lamanya mau dilepas dulu. Cara ngelepasnya gampang. Jadi yang penting kita punya bekas obeng atau apapun yang ujungnya runcing gini. Terus kita tinggal tekan sekun ceweknya ke dalam. Nanti habis itu bisa dicabut. Tuh. Untuk melepas sekun itu gampang caranya, kayak tadi ya. Jadi kita punya bekas obeng atau apapun, tespen yang ujungnya runcing kayak gini. Nah, nanti kita dorong bagian ininya, nanti sekunnya lepas. Dan sekarang mau dipasangin kabel baru untuk ke output saklar toggle-nya. Kita bisa kupas kabelnya, bisa pakai gunting atau tang, pakai cutter. Yang penting untuk ngupas kabel. Udah dikupas kabelnya, sekarang kita pasang sekun yang baru. Sekunnya sekun cewek ya, ini kayak gini, sekun cewek. Kita pasang. Kayak gini, jadi di bagian penjepit belakangnya tuh kena bodi kabelnya ya, baru dijepit pakai tang. Pasang yang ada jendolannya ini menghadap ke sini ya, biar nyangkut. Dah sampai bunyi tik, dia nggak bisa lepas, ditarik-tarik dia nggak bakalan lepas karena ada penguncinya ya. Oke, nanti kita tarik ke atas untuk dipasangin saklar toggle. Habis itu kita cabang ke klakson.
Ini saklar toggle-nya. Ini nanti mau dipasang di sini. Dan ini dudukannya diakalin ya. Cari besi-besi bekas atau lempengan besi bekas buat nempel ke sininya. Jadi nanti mau ditempel di stang. Terus dibaut di sini. Oke, jadi ini kabel dari kaki relay nomor 87 atau outputnya. Nanti kabel ini kita sambung atau kita pasang ke saklar toggle di bagian tengahnya ya, di bagian off-nya. Jadi nanti ini kita kupas kabelnya, terus kita baut di sini ya. Kita pasang di sini. Nah, nanti sisanya dua ini itu untuk klakson yang keong yang besar, dan yang satu lagi untuk klakson kecil yang standar. Sekarang kabelnya udah dikupas ya, tembaganya udah kelihatan, tinggal kita pasang ke sini. Kita pasang. Terus dikencengin lagi. Oke, udah kencang, udah dibaut. Sekarang kita tinggal cabang, pasang cabangnya ya. Ini ke klakson besar yang keong, yang satu kecil, klakson kecil ya. Bolak-balik gak masalah. Terus di bagian satu lagi nih, ini udah disambung untuk klakson yang keong, yang besar ya. Ini kabelnya. Ini saya cabang dua. Jadi ini outputnya plus ya, untuk klakson keong yang kanan sama kirinya. Jadi dari sini dia nyambung ke sini. Tinggal yang satu lagi ya untuk klakson kecilnya di sini. Terus ini untuk kabel yang merah, ini arahnya ke klakson yang kecil atau klakson standar ya. Ini udah saya sambung. Ini tinggal dicolok aja ke klakson kecilnya. Oke, tadi break azan sebentar ya. Ini kita lanjut lagi. Jadi ini kabel yang merah ini untuk klakson yang kecil, yang standar tadi ya. Ini tinggal kita rapiin aja, terus kita pasang. Cuman sebelum dipasang kita pastiin dulu setrumnya ini keluar apa enggak. Kalau saklar ini, saklar klaksonnya nih kita pencet, dia setrumnya keluar apa enggak. Yuk kita tes dulu. Ini cara ngetesnya, saya pakai tes pen DC kayak gini. Ini kita tempel di bodi atau di masa di sini ya. Kemudian ujung satu lagi kita tempel ke salah satu kabel yang ada di saklar toggle ini. Nah, ini pertama kita mau ngetes setrum klakson yang keong yang besar, kabel kuning ya. Nah, ini kita pasang di sini, kita setel, kita pencet saklarnya, dia nyala ya, lampu birunya nyala, tandanya ada setrum yang keluar. Terus kita tes satu lagi kabelnya yang kecil, untuk klakson kecil maksudnya, yang merah ini, yang merah ini ya. Ini outputnya ke sini, kita pasang, terus kita
cetekin ke sini ya. Kita pencet saklarnya, sama, dia nyala biru, tandanya setrum keluar dan pemasangannya benar. Kita tinggal pasang ke klaksonnya masing-masing. Oke, jadi ini sekarang klaksonnya sudah dipasang dan kabel-kabelnya juga udah disambung, tinggal ngerapiin aja. Jadi yang merah ini tadi ini plus ya, positif yang dari relay ke saklar toggle terus ke sini. Terus ini juga udah dipasang ini groundingnya, masanya. Nah, yang kabel kuningnya juga udah dipasang. Ini plus dari relay ya, dari saklar toggle terus ke sini. Dan ini juga groundingnya udah dipasang juga. Ini kanan kiri ya, stereo. Dan kita tinggal tes aja suaranya kayak gimana. Oke, sekarang kita tes ya suaranya. Ini udah dipasang semuanya, karena masih berantakan nanti bakal dirapiin. Ini klakson standar, klakson kecil. Terus yang ke kiri baru klakson yang gede, yang keong. Oke, pemasangannya sudah benar. Oke, jadi saya mau ngulangin sedikit ya buat kesimpulan aja. Jadi untuk pemasangan dua jenis klakson di satu motor itu nggak ada perubahan untuk pemasangan relaynya. Jadi kaki 30 tetap ke baterai atau aki, 86 itu ke saklar klakson, 85 itu masa atau grounding, dan yang berubah adalah ke 87-nya. Ya, kabel kuning ini 87. Nah, itu dicabang pakai saklar toggle. Yang on-nya itu ada 2. Nah, kita pasang di tengah sini. Terus nanti yang sisanya, yang on dan on ini itu baru dicabang ke klakson masing-masing. Pemasangan ini bisa digunakan untuk mobil atau motor. Jadi cukup gampang masangnya dan nggak bikin tekor aki. Karena kan klakson nggak kita pencet terus kan, sesuai kebutuhan aja. Ya, semoga video yang saya buat ini jelas ya buat kalian semua. Semoga mudah dipahami dan bisa dipraktekin ya. Jadi gitu aja ya videonya, sampai sini dulu. Ini saya tinggal ngerapiin aja kabel-kabelnya yang masih berantakan biar enak dilihatnya dan biar aman. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe ya channel Om Wid Bukan Main. Semoga bermanfaat buat kita semua dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Fix by Om Wid.